Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Kita berjumpa di dalam Infus, informasi untuk sehat yang dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Bulan Oktober merupakan bulan kesadaran kanker payudara, yang mana kanker payudara merupakan salah satu kanker yang sering diperbincangkan oleh masyarakat luas, dan penderita kanker payudara sendiri itu terus meningkat setiap tahunnya baik di Indonesia maupun di dunia. Untuk itu pada episode podcast pada kali ini kita hadir bersama kita ya narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Rino Rahmandita, spesialis bedah konsultan onkologi yang merupakan salah satu dokter bedah tumor di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi dokter. Selamat pagi ya, Mbak Ajeng. Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat. Ya dokter, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini untuk meluangkan waktunya bersama podcast Infus ya dok. Iya. Ya. Baru pertama kali ini dok? Pertama kali ini saya juga ingin menyapa. Assalamualaikum Sobat Sehat Rumah Sakit Tugu. Selamat bergabung di podcast Infus ya Mbak Ajeng ya? Infus, informasi untuk sehat dok. Informasi untuk sehat, oke. Dokter, seperti yang sudah saya singgung di depan tadi, bulan Oktober merupakan bulan kesadaran kanker payudara. Ya. Dok, ini kita fokus ke kanker payudara ya dok. Baik. Karena banyak sekali kasus kanker payudara, apalagi kalau kita lihat di media sosial, para pesohor, artis-artis kita pun banyak yang menderita ya dok. Iya, Ya. betul Mbak Ajeng. Tapi di samping itu dokter, kalau kita lihat di media sosial maupun dengar percakapan mungkin orang yang tidak dikenal ataupun keluarga atau teman, itu masih banyak simpang siur dok tentang kanker payudara. Ada yang bilang benjolan di payudara, wah pasti kanker nih. Ada juga yang bilang benjolan di payudara, wah itu nggak apa-apa, itu benjolan biasa, aman, kayak gitu. Mungkin dokter Rino bisa menjelaskan tentang apa sih kanker payudara itu dan tanda gejalanya dokter. Monggo dok. Iya. Baik Mbak Ajeng, Sobat Sehat dimanapun berada. Jadi kanker payudara adalah per definisi pertumbuhan sel yang tidak terkendali dalam jaringan payudara. Nah di sini highlightnya adalah yang digarisbawahi adalah sel yang tidak terkendali. Sel yang tidak terkendali ini dia mempunyai kemampuan untuk merusak struktur di sekitarnya, juga organ-organ di dekat atau di sekitarnya juga mempunyai kemampuan untuk menyebar ke organ lain. Seperti itu. Kemudian untuk tanda dan gejalanya 90% itu Mbak Ajeng, kasus yang datang itu hanya benjolan tanpa disertai nyeri. Kalau sudah merasa nyeri, itu berarti hampir pasti sudah lanjut, tapi lanjutnya lanjut lokal ya Mbak Ajeng. Jadi di lokal jaringan payudara itu sudah ada tanda-tanda yang menyertai. Jadi bila dilihat itu bisa perubahan warna kulit payudaranya, mungkin menjadi kemerahan. Kemudian struktur kulitnya Mbak Ajeng, struktur kulitnya tampak seperti meregang gitu ya, seperti meregang atau mengkilat. Terus bisa juga seperti kulit jeruk Mbak Ajeng. Jadi keriput gitu ya dok? Keriput juga bisa, keriput, kemudian pori-porinya itu loh Mbak Ajeng, pori-porinya itu membesar ya, membesar. Kemudian keriput juga ketidakasimetrisan
perubahan Jadi bentuk gitu ya, Dok? perubahan bentuk ya, perubahan bentuknya menjadi tidak simetri karena adanya benjolan di situ, jadi tampak seperti tidak simetri. Adanya gambaran pembuluh darah di kulitnya, itu juga tandanya. Terus teraba benjolan lain di ketiak. Namun yang tanda yang ini itu juga sudah lanjut juga Mbak Ajeng, sudah lanjut lokal. Kalau sudah mulai teraba benjolan di ketiak artinya sudah mulai ada Penyebaran. ya penyebaran ke kelenjar getah bening yang di ketiak. Itu sudah lanjut. Dan juga tanda lanjut yang lainnya ada luka di atas benjolannya. Nah ini sobat sehat semua, jangan sampai datang ke fasilitas kesehatan atau ke nakes sudah dalam kondisi yang lanjut lokal itu. Sobat sehat yang Mbak Ajeng, lanjut lokal tadi itu yang sudah ada benjolan lain di ketiak, sudah ada luka, sudah nyeri. Nah itu hampir pasti stadiumnya sudah stadium 3. Jadi sekecil apapun, mumpung belum ada nyeri, sebaiknya segera ke fasilitas kesehatan. Berarti sekecil apapun adanya benjolan tidak normal di payudara ya, Dok, itu harus segera diperiksakan gitu ya, Dok ya. Jangan menunggu sampai berkelanjutan, nggih. Iya, betul. Karena kasus-kasus kanker yang ditangani dan mendapatkan perawatan dalam stadium awal dan stadium dini itu angka kesembuhannya cukup tinggi, Mbak Ajeng. 80-90% itu bisa sembuh asal dalam stadium awal. Gitu, Mbak Ajeng. Ya dokter, lanjut ya, Dok. Ini kan saya juga bekerja di onkologi, saya lihat kasus untuk kanker payudara tuh tiap bulan tuh meningkat, Dok. Nah, kalau menurut dokter atau mungkin dokter ini ya, Dok, bisa menjelaskan kasus kanker payudara tuh di Indonesia itu sudah seberapa banyak dan sudah peringkat berapa dari jenis-jenis kanker lainnya, Dok? Karena kan kanker payudara ini merupakan salah satu kanker yang sangat ditakuti terutama kaum wanita ya, Dok. Karena kan termasuk aset gitu ya, Dok, kalau wanita ya, Dok. Iya. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan. Mahkota wanita ya. Oh iya. Payudara itu. Dokter mungkin bisa menjelaskan tentang banyaknya kanker payudara dan ininya kasus-kasusnya nih, Dok. Ya, baik Mbak Ajeng. Jadi mengacu pada data Kemenkes RI, Mbak Ajeng, sudah terkumpul data bahwa di tahun 2020 jumlah kasus baru kanker payudara itu sudah lebih dari 60.000 kasus. Lebih dari 60.000 kasus baru dari keseluruhan jumlah kasus kanker lebih dari 390. Nah, jumlah ini kanker payudara memperingati peringkat 1, menduduki peringkat 1. Jadi jumlah kasusnya paling banyak. Kemudian mortalitasnya, angka kematiannya karena kanker payudara ini sudah mencapai lebih dari 22.000 jiwa. Paling banyak juga ya, Dok? Iya, angka kematiannya ini tinggi sekali kanker payudara itu. Nah, angka kematian ini tuh seharusnya bisa ditekan loh, Mbak Ajeng. Caranya ya tadi yang saya sampaikan, datang ke fasilitas kesehatan masih dalam stadium awal, kemudian hindari faktor-faktor pencetus kanker.
Terus ini yang kita seperti prihatin dan juga PR kita semua ya. Kemenkes mencatat tahun 2019 sampai 2020 dana yang dikeluarkan oleh BPJS untuk penanganan kasus kanker itu mencapai lebih dari 7,6 triliun. Khusus untuk kanker ya dok? Semua 7,6 triliun. Angka yang sangat luar biasa ya dok? Iya, karena apa Mbak Ajeng? Karena masyarakat itu datang sudah stadium lanjut. Kalau stadium lanjut Mbak Ajeng, itu dana yang dibutuhkan untuk perawatan itu membengkak. Lebih banyak ya dok? Iya, karena stadium lanjut itu angka kekambuhannya tinggi, kemudian membutuhkan tim. Jadi multidisiplin tim itu membutuhkan, terus obat-obatannya, penanganannya itu juga hampir semua dilakukan Mbak Ajeng. Operasi dilakukan, kemoterapi, radioterapi dilakukan, hormonal terapi, targeting terapi. Nah, stadium lanjut ini hampir semua modalitas di bedah onkologi dilakukan. Nah, ini kalau ditotal kan nggak sedikit Mbak Ajeng biayanya. Karena melibatkan banyak ini ya dok, banyak pemeriksaan, banyak juga. Iya, banyak tindakan. Jadi ini jadi PR kita semua sih, stadium lanjut dan angka kematian kanker payudara yang masih tinggi ini. Iya dokter. Nah, dokter, kalau upaya pemerintah untuk menekan angka kejadian kanker payudara itu apa mungkin sudah sampai ke misalnya fasilitas kesehatan terkecil ya dok, kayak puskesmas gitu, sudah ada program belum ya dok? Iya Mbak Ajeng, ini berdasar dari Kemenkes RI Mbak Ajeng, ini Bapak Kemenkes sudah mencanangkan satu program untuk penanganan kanker di tahun 2022 ini dengan sebutan Rencana Aksi Kanker Nasional. Rencana Aksi Kanker Nasional. Rencana Aksi Kanker Nasional tahun 2022. Program Bapak Kemenkes ini mempunyai 3 pilar utama, Mbak Ajeng. Pilar 1, promosi kesehatan. Pilar 2, deteksi dini. Dan pilar 3, tata laksana. Nah, program Bapak Kemenkes ini mempunyai beberapa target. Mbak Ajeng, target yang pertama itu diharapkan dengan program ini 80% kasus kanker payudara itu didapatkan di usia 30 sampai 50 tahun. Ya, 30 ke atas ya dok? Iya, 30 sampai 50 tahun itu yang diprogramkan Bapak Kemenkes. Kemudian 40% itu didapatkan stadium dini. Jadi dari yang 80% tadi itu dapat 30-50 tahun, terus dapat lagi kasus harapannya 40% stadium 1, stadium 2. Yang masih dini ya dok? Ya, jadi dengan 40% ini tujuannya apa? Tujuannya yang tadi itu Mbak Ajeng, menekan angka kematian. Terus setelah dapat kasus baru, ini targetnya dalam 90 hari kasus baru yang sudah terdiagnosis ini sudah mendapat perawatan.
dalam 90 hari itu sudah mendapat perawatan dan pengobatan. Jadi ada penundaan gitu ya dok ya, maksudnya ya dok? Jadi udah maksimal banget tuh 90 hari itu. Jadi biar tidak semakin naik stadiumnya, tentunya Kemenkes RI dalam melaksanakan programnya ini tidak sendirian. Iya. Kemenkes RI dibantu YKPI, Mbak Ajeng, Yayasan Kanker Payudara Indonesia. YKPI ini dia menjalin kerjasama dengan pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Dia mensosialisasikan screening dan deteksi dini. Nah, di dalam pemerintah kota, pemerintah kabupaten ini ada juga tokoh-tokoh masyarakat, sehingga dengan adanya tokoh-tokoh masyarakat ini akan berkesinambungan, Mbak Ajeng, berkesinambungan, dan nantinya akan diteruskan di masyarakat generasi berikutnya. Iya. Jadi sosialisasi ini akan terus gitu. Nggak ada putusnya gitu ya dok ya, meskipun program di atas tapi tetap berjalan terus. Iya, jadi karena melibatkan semua gitu dok, melibatkan sampai tokoh masyarakat. Jadi deteksi dini dan screening ini boleh dibilang bisa membudidaya ya di masyarakat luas. Kemudian selain yang rencana aksi kanker nasional tadi, Mbak Ajeng, Bapak Kemenkes mengacu tema World Cancer Day, Hari Kanker Dunia yang Februari kemarin, dengan tema Close the Care Gap. Close the Care Gap artinya meminimalisir kesenjangan pelayanan kesehatan di bidang kanker. Ini Bapak Kemenkes memerintahkan seluruh FKTP fase kesehatan tingkat pertama itu menggalakkan promosi kesehatan mengenai kanker payudara. Kemudian beliau juga mengupayakan untuk mengadakan pemerataan pelayanan kesehatan di bidang kanker. Jadi misalnya gini Mbak Ajeng, maksudnya pemerataan itu untuk fasilitas radioterapi Mbak Ajeng, kemudian kedokteran nuklir, itu kan saat ini adanya di rumah sakit provinsi. Gitu. Kemudian untuk kemoterapi saat ini sebagian besar di rumah sakit kota. Hanya kabupaten sudah ada, cuman hanya beberapa. Nah, itu beliau Bapak Kemenkes kedepannya kepinginnya itu untuk radioterapi dan kedokteran nuklir sudah bisa dijangkau pada rumah sakit kota. Kemudian pelayanan kemoterapi itu hampir semua kabupaten sudah bisa. Jadi ya, benar-benar kesenjangannya ini diminimalkan banget. Jadi masyarakat yang ada di daerah, yang di desa itu harapannya tetap bisa mendapatkan perawatan pengobatan kanker. Seperti si program-programnya beliau Bapak Kemenkes. Ya, karena terkait dengan jarak juga ya dok, kalau terlalu jauh kan juga dari penderita dan pasien itu kan perhitungannya kan sangat banyak ya dok. Iya, untuk biaya transport mereka kan Mbak Ajeng, ya kan kasihan kalau sampai harus jauh gitu. Ya dokter, lanjut nih dok, kalau untuk yang beresiko menderita kanker payudara tuh usia atau mungkin karena lifestyle ya dok, gaya hidup tuh yang seperti apa ya dok? Karena kan juga sekarang banyak ditemui di bawah usia 30 tahun tuh sudah banyak penyintas yang
ini dok, masih usia produktif, masih usia muda ya dok, tapi sudah menjadi penyintas kanker payudara. Iya, baik Mbak Ajeng. Ya memang di lapangan pun yang datang ke praktekan saya juga ada beberapa yang masih usia muda. Jadi yang beresiko ini Mbak Ajeng itu yang haid pertamanya itu di bawah 12 tahun. Di bawah 12 tahun. Haid pertama. Kalau bahasa medisnya kami menars ya. Iya. Jadi wanita yang mengalami haid pertama di bawah 12 tahun, kemudian menopausnya di atas 50 tahun. Kemudian menggunakan kontrasepsi yang hormonal. Kemudian tidak menyusui. Kemudian riwayat mengkonsumsi alkohol, merokok, itu juga jadi faktor resiko. Kemudian menjalani pola hidup yang tidak sehat. Makanan apa Mbak Ajeng? Makanan kekinian Mbak Ajeng ya? Iya, sekarang fast food ya dok ya? Fast food iya, ya? Fast food. Kalau disebut generasi micin ya dok sekarang. Generasi micin. Generasi micin. Memang di lidah enak, memanjakan lidah, tapi untuk jangka waktu ke depan, kurang waktu sekian lama, ternyata terjadi penumpukan radikal bebas yang sifatnya toksik, sifatnya racun, sifatnya mencetuskan kanker. Kemudian juga istirahat yang kurang cukup juga Mbak Ajeng, kurangnya olahraga juga, itulah yang meningkatkan faktor risiko kanker. Berarti banyak faktor sekali ya dok yang untuk mencetus kanker. Berarti ini penekanannya kita memang harus hidup sehat ya dok, hidup sehat dari segi makanan, dari segi kurang bisa mengelola stres juga Mbak Ajeng. Mengelola stres itu sekarang lagi in tuh dok, nggak bisa mengelola stres. Mengelola stres itu sebetulnya mudah sih, bisa dengan sharing dengan orang terdekat yang dipercaya, kemudian mengalihkan ke hobi, kegemaran Mbak Ajeng, bermeditasi dengan dengarkan musik instrumen yang alunan yang tenang, menenangkan jiwa, atau bisa juga beribadah. Iya dokter. Sebenarnya kalau seseorang ini mempunyai niatan untuk bisa mengolah stres sih, saya rasa bisa sih Mbak Ajeng ya. Iya dok. Ya dokter. Nah tadi kan dokter kan menjelaskan di depan kalau pemerintah sudah mencanangkan untuk pencegahan ini ya dok, kanker payudara atau deteksi dini. Dan mungkin apa ya dok yang bisa dilakukan masyarakat atau sobat sehat di rumah yang bisa dilakukan di rumah secara pribadi dok? Jadi mungkin secara bertahap atau mungkin sesering mungkin dilakukan di rumah secara pribadi tanpa sebelumnya harus ke nakes atau ke rumah sakit atau bertemu dengan dokter di praktekan kayak gitu dokter. Apa yang bisa dilakukan juga secara pribadi? Apalagi sekarang kan usia-usia muda itu kan juga perlu diwaspadai sekali ya dok. Biar sobat sehat di rumah tahu usia 12 ke atas berarti ya dok yang sudah menstruasi itu kan juga sudah menjadi warning ya, sudah menjadi harus menyadari ya dok ya untuk adanya bahaya kanker payudara. Apa saja dok yang bisa dilakukan secara pribadi? Iya, jadi yang bisa dilakukan mandiri sobat sehat semuanya itu dengan cara sadari, periksa payudara sendiri, dan sebaiknya rutin dilakukan. Untuk wanita yang masih menstruasi itu biasanya
1 minggu setelah menstruasi menstruasi. selesai. Karena selama menstruasi kemudian sebelum 1 minggu setelah menstruasi itu, karena pengaruh kadar hormon yang Meningkat. masih di puncak, itu menyebabkan kulit payudara ini seperti mengencang gitu Mbak Ajeng, sobat sehat semuanya. Apabila kulitnya ini mengencang, untuk sadari pemeriksaan payudara sendiri, bila ada benjolan kecil itu kurang bisa teraba ya. kurang bisa terdeteksi secara mandiri. Seperti itu. Jadi sarannya 1 minggu 1 minggu setelah menstruasi. menstruasi. Berarti setiap bulan siklus itu memang wajib untuk pemeriksaan sendiri ya, Dok, ya? Sebaiknya Mbak Ajeng gitu. Kemudian untuk wanita yang sudah menopause atau sudah tidak menstruasi itu bebas sih, tanggalnya bebas, boleh di awal bulan atau boleh di pertengahan atau di akhir bulan, terserah saja, namun prinsipnya sama, sebulan sekali. Gitu ya. Nanti silakan saja sobat semuanya, bagi wanita yang sudah menopause, sudah tidak menstruasi, bisa dipilih sendiri tanggalnya dan dilakukan rutin sebulan sekali. Nah, sobat sehat semuanya pasti tanya, terus bagaimana cara melakukannya ya Mbak Ajeng? Jadi tekniknya gitu, Dok. Tekniknya iya. Jadi sebaiknya berdiri di depan cermin Mbak Ajeng ya, sobat sehat semuanya, berdiri di depan cermin, lepas pakaian dalamnya, lepas bra, kemudian berdiri di depan cermin, dilihat adakah kelainan kulit seperti tadi yang saya utarakan tadi, mungkin perubahan warna, perubahan struktur. Pertama, tangannya di samping, kemudian diangkat. Lah saat mengangkat tangan, tetap diperhatikan apakah ada keasimetrisan, apakah ada benjolan. Kemudian tangan disilangkan di belakang kepala, boleh berdecak pinggang, boleh. Kemudian lengan ini dimajukan, kemudian ditarik ke belakang. Nah, dengan gerakan ini akan menggerakkan otot-otot dinding dada, sehingga akan mengetahui apakah benjolannya ini sudah mencapai dinding dada atau belum. Nah, sudah seperti itu, kemudian angkat salah satu lengan yang akan diperiksa, angkat salah satu lengan pada payudara yang akan diperiksa. Misalnya payudara kanan, berarti angkat kanan gitu ya, lengan kanan. Terus dengan tangan kiri, jari-jari tangan kiri melakukan pemeriksaan dengan cara gerakan memutar dari luar ke dalam, dari luar ke arah puting. Jangan lupa raba daerah ketiak. Nah, setelah itu diulangi lagi dengan gerakan naik turun, naik turun dari kanan ke kiri, kemudian balik lagi kiri ke kanan, atau bisa juga satu arah. Jadi satu arah turun terus dari atas bawah. Nah, satu arah seperti itu juga bisa.
Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada bagian yang terlewat dari payudara untuk dilakukan pemeriksaan secara mandiri. Kemudian terakhir lakukan masase atau pijat lembut ke arah puting, boleh dengan kedua telapak tangan, boleh juga dengan 3 jari seperti ini ke arah puting. Kemudian dilihat apakah ada cairan yang keluar dari puting payudara, misalnya nanah atau darah atau cairan bening. Nah itu dilihat secara seksama dari putingnya. Kemudian kalau dengan cara berbaring itu dengan mengganjal bahu sini menggunakan bantal kecil. Ganjal bahu, terus juga sama, tangan diangkat. Kemudian caranya juga sama seperti tadi, persis sama, memutar dari luar ke dalam, naik turun atau satu arah, terakhir dipijit dengan lembut. Nah begitu sobat sehat semua merasakan ada benjolan sekecil apapun, jangan tunggu ada rasa nyeri, pokoknya sekecil apapun segera ke fasilitas kesehatan untuk sadanis, pemeriksaan payudara oleh klinisi atau oleh dokter agar diperiksa lebih lanjut dan ditangani lebih lanjut. Seperti itu. Sobat sehat semua, Mbak Ajeng. Dokter, kalau misalnya salah satu seorang sudah terdiagnosa nih, diagnosa kanker payudara, dari dokter dan tim apa sih yang dilakukan untuk melakukan pengobatan pada penyintas tersebut? Apa saja rangkaiannya yang dilakukan untuk memberikan pengobatan kepada penyintas kanker? Baik, Mbak Ajeng, sobat sehat semua. Jadi kasus kanker yang datang ke praktekan itu pertama secara klinis akan ditentukan dulu stadiumnya. Nah untuk menentukan stadium ini ada langkah-langkah, ada langkah-langkah sobat semua. Jadi mulai dari wawancara ke pasien, menanyakan tanda dan gejalanya, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini mulai dari yang sederhana, USG payudara, kemudian mamografi, kemudian juga MRI payudara. Nah, bila nanti misalnya dari pemeriksaan penunjang itu didapatkan benjolan yang kecil, secara klinis tidak teraba, namun dari pemeriksaan penunjang itu bisa terlihat. Nah, dilanjutkan pengambilan jaringan untuk dilihat secara mikroskopis, dilihat di laborat ya Mbak Ajeng ya, di laborat, di mikroskop untuk mengetahui jenis tumornya apa, ini kanker atau bukan, seperti itu. Nah, nanti setelah ada hasil dari jenis kankernya, maka kami klinisi mulai menegakkan diagnosis beserta stadiumnya.
Nah, stadium-stadium yang awal, sahabat sehat semua, itu terapi utamanya pembedahan. Pembedahan, Dok. Karena kanker payudara ini adalah solid tumor, merupakan golongan solid tumor. Jadi prinsip dari kami bedah onkologi, kalau kita menghadapi solid tumor maka utamanya adalah bedah. Padat gitu ya, Dok ya? Iya, padat. Jadi kalau padat itu obatnya pisau, Mbak Ejung. Jadi pembedahan dulu stadium awal, karena dengan pembedahan akan dapat menurunkan angka kekambuhan, Mbak Ejung. Sobat sehat semua, akan dapat menurunkan angka kekambuhan, juga meningkatkan overall survival, akan meningkatkan angka ketahanan hidup, yang juga menunjang angka kesembuhannya. Seperti itu. Baru setelah pembedahan nanti diperiksa lagi di laborat untuk sel-selnya bagaimana. Ada kriteria tertentu dari kami, apakah membutuhkan kemoterapi atau membutuhkan radioterapi atau hormonal terapi. Nah, itu dari setelah pembedahan. Dan itu istilahnya adjuvan. Jadi kalau dari kami menyebutnya terapi adjuvan itu terapi tambahan atau terapi pendamping, yang utamanya bedah. Jadi yang lainnya itu hanya tambahan. Dalam rangka apa? Dalam rangka tujuannya sama, menurunkan angka kekambuhan, meningkatkan angka ketahanan hidup dan angka kesembuhan. Namun yang pada stadium lanjut itu utamanya sistemik. Jadi sistemik itu terapi yang dimasukkan lewat pembuluh darah dan nantinya akan beredar melalui peredaran darah seluruh tubuh dan yang akhirnya mentarget di tumor organ tertentu. Contohnya kemoterapi, hormonal terapi, targeting terapi. Pemberiannya ini disesuaikan masing-masing pasien, masing-masing kasusnya seperti apa, bagaimana performnya, kondisi umumnya, Karnofsky score-nya, apakah dalam kegiatan sehari-hari di rumah dibantu full sama orang rumah apa enggak, apa bisa mandiri, apa separuh kegiatan tertentu yang dibantu, yang lainnya bisa. Nah, itu menjadi pertimbangan kami. Kalau Karnofsky-nya itu rendah, biasanya kami akan membentuk tim, Mbak Ejeng. Kami akan membentuk tim paliatif. Jadi kalau stadium lanjut itu targetnya kami menyebutnya paliatif. Artinya paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup. Untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan lagi menyembuhkan. Bukan lagi menyembuhkan. Karena apa? Karena sudah stadium lanjut. Jadi sulit sekali untuk disembuhkan. Jadi yang bisa dilakukan upayanya paliatif, meningkatkan kualitas hidup,
tim yang kami bentuk ini berbagai disiplin ilmu, dari bedah tentunya, kemudian radioterapi, dokter PA, gizi, rehab medik, radiologi, atau bahkan psikologi atau psikiater, Mbak Ajeng, karena kasus kanker yang stadium lanjut, bahkan pada stadium terminal stadium 4 itu kan Ini ya, Dok, boleh pengaruh ke dibilang psikis ya, Dok. iya, psikisnya tuh terkena. Jadi menjalani pengobatan ini dirasa berat kan Mbak Ajeng ya, sebaca cuma untuk efek samping pengobatan yang kami berikan ini. Beberapa pasien itu merasa kurang nyaman, kemudian tidak bisa melakukan aktivitas yang dilakukan seperti waktu sehat dulu, seperti jalan-jalan atau arisan atau pengajian, kumpul-kumpul, kan udah nggak bisa lagi karena menjalani pengobatan. Lah ini membuat faktor psikis menjadi down ya Mbak Ajeng. Itu makanya sesekali juga masuk ke tim kita, tim kami psikologi atau Perlu pendampingan gitu ya, Dok ya. iya, pendampingan seperti itu gitu Mbak Ajeng. Oke, Dokter, sangat luar biasa sekali materinya, Dok. Kalau bisa saya tarik kesimpulan, berarti untuk sobat saya di rumah harus rajin melakukan sadari pemeriksaan payudara mandiri secara rutin 1 bulan sekali, 1 minggu setelah menstruasi gitu ya, Dok ya. Iya. Dan jika ditemukan adanya benjolan yang tidak normal di payudara, jangan nunda-nunda untuk periksa ke dokter ataupun ke nakes gitu, Dok ya. Jadi harus segera mungkin datang ke fasilitas kesehatan, ke tenaga kesehatan, agar pengobatannya, tindak lanjutnya itu maksimal ya, Dok. Iya, Jadi tidak menunggu adanya stadium yang lebih lanjut ataupun nanti adanya kegagalan biasanya ya, Dok ya, kegagalan pengobatan gitu ya, Dok ya. Jadi kalau masih dini itu kan lebih maksimal pengobatannya ya. Iya, lebih tinggi angka Ya, lebih tinggi sembuhnya. angka sembuhnya. Ya baik, Dokter, ini sudah di penghujung acara ya, Dok. Iya. Sebelum ditutup, monggo Dokter Rino memberikan pesan untuk masyarakat tentang kanker payudara. Ya, sobat sehat semuanya dimanapun berada, ayo kita lawan kanker payudara bersama-sama. Kita pasti bisa lawan kanker payudara. Caranya periksa secara mandiri untuk benjolan di kanker payudara dengan sadari secara rutin sebulan sekali. Untuk yang masih menstruasi 1 minggu setelah menstruasi setiap bulan secara rutin, dan yang sudah tidak menstruasi atau menopause silakan dipilih tanggalnya sendiri, kemudian tetap rutin 1 bulan sekali. Dan bila didapatkan atau dirasakan benjolan sekecil apapun, jangan takut, jangan ragu, jangan segan, jangan malu. Datang ke fasilitas kesehatan terdekat agar mendapat perawatan dan penanganan lebih dini, lebih lanjut, karena kanker yang ditangani pada stadium dini, sedang stadium awal itu bisa sembuh. Angka kesembuhannya 80-90%. Jadi sekali lagi, jangan takut, jangan ragu ke fasilitas kesehatan untuk segera memeriksakan diri. Sekian, terima kasih sobat
sehat semuanya dimanapun berada, sudah mengikuti podcast kami Rumah Sakit Tugu dengan nama Infus. Iya, ya, Mbak Infus. Ajeng, ya. Terima kasih sekali dokter informasinya. Ini Ya, pasti sangat sama-sama, ini Mbak pasti Ajeng. sangat menambah wawasan sobat sehat di rumah ya, Dok. Ya, Iya. sobat sehat, kita di penghujung acara. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dokter Rino juga saya mohon maaf jika ada Ya, kesalahannya, Dok ya. sama-sama. Jangan Maafkan bosan-bosan untuk bisa bergabung bersama kami ya, Dok, di Infus ya, Dok. Ya. Mbak Ajeng, ya, terima kasih. Sampai jumpa di episode Infus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.